Hai semuanya, selamat datang di kuliah daring Komputasi Geofisika TG 2105 bersama saya Cindy Rosalia. Pada video ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang modul keempat, Sistem Persamaan Linear 2. Pada sesi ini, saya akan membahas tentang dasar dari matriks inversi 3x3 dan contoh aplikasinya. Untuk matriks inversi 3x3, kita memiliki suatu matriks sebagai berikut. A sama dengan A11 hingga A33. Cara untuk menghitung matriks 3x3 tersebut yaitu dengan cara yang pertama, menghitung determinannya. Yang kedua, menghitung matriks minornya. Yang ketiga, mengubah matriks minor tersebut menjadi matriks kofaktor. Yang keempat, mengubah matriks kofaktor menjadi adjoint. Kemudian yang kelima yaitu mengkalikannya dengan 1 per determinan. Yang pertama perlu dilakukan yaitu menghitung determinan dari matriks tersebut. Untuk menghitung determinan dari matriks 3x3, kita dapat melakukannya dengan menggunakan aturan Sarus, yaitu sebagai berikut. Kita mengkalikan diagonal dari matriks tersebut, kemudian menjumlahkannya, dikurangkan dengan diagonal dari matriks tersebut yang berwarna orange, sehingga kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Yang kedua adalah menghitung matriks minornya. Matriks minor adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A, sehingga diperoleh matriks minor berordo sebagai berikut. Yang pertama perlu dilakukan yaitu menghilangkan baris ke I dan kolom ke J seperti contoh berikut. Yaitu menghilangkan baris pertama dan kolom ke J sehingga didapatkan matriks M11 sama dengan determinan A22, A23, A32, dan A33. Kemudian dilakukan untuk baris yang lain, contoh berikut adalah menghilangkan baris pertama dan kolom kedua sehingga didapatkan M12 yaitu A21, A23, A31, dan A33. Hal tersebut dilakukan untuk keseluruhan matriks sehingga didapatkan suatu persamaan sebagai berikut. M11 hingga M33 ini adalah matriks minor untuk inversi 3x3. Yang ketiga yaitu mengubah matriks minor tersebut menjadi kofaktor baris ke I dan kolom ke J yang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Memberikan nilai positif dan negatif secara bergantian pada matriks. Dengan A22, A23, A32, A33 ini berisikan matriks minor M11 hingga M33. Langkah keempat yang perlu dilakukan yaitu menghitung adjoint A, yang merupakan transpose dari kofaktor A, yaitu sebagai berikut. Adjoint A sama dengan kofaktor transpose sama dengan plus A22, A23, A32, A33 hingga plus A11, A12, A21, A22. Setelah menghitung determinan hingga adjointnya, inversi matriks 3x3 menjadi sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A-nya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi matriks inversi. Kita dapat menggunakan matriks inversi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan sebagai berikut. Contohnya yaitu menyelesaikan persamaan X plus Y sama dengan 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 9. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai matriks AX sama dengan B, di mana A adalah nilai 1, 1, 2, 3, X adalah X dan Y yang ingin kita ketahui, kemudian B adalah matriks 4 dan 9. Matriks 1, 1, 2, 3 yang berwarna biru adalah koefisien matriks A,
XY adalah variabel matriks X, 4 dan 9 adalah konstan matriks B. Untuk menyelesaikan AX sama dengan B tersebut, kita dapat menggunakan A inverse AX sama dengan A inverse B, di mana A inverse A adalah matriks identitas, sehingga kita bisa menuliskannya dengan IX sama dengan A inverse B. Sehingga matriks tersebut dapat ditulis sebagai X sama dengan A inverse B. Untuk mendapatkan nilai A inverse, kita dapat menghitungnya sebagai berikut, yaitu menggunakan seperdeterminan, yaitu 1/3 dikurangi 2 dikalikan dengan A join A, yaitu 3 minus 1 minus 2 dan 1. Sehingga kita mendapatkan nilai dari A inverse yaitu 3 minus 1 minus 2 dan 1. Persamaan tersebut ditulis menjadi XY sama dengan 3 minus 1 minus 2, 1 dikalikan dengan matriks 4, 9. Sehingga kita mendapatkan jawaban yaitu matriks E dan Y sama dengan 3 dan 1. Solusi dari X plus Y sama dengan 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 9 adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Contoh lainnya yaitu aplikasi matriks dalam geofisika untuk menghitung kecepatan di dalam bumi seperti yang kita telah bahas sebelumnya. Jika diketahui waktu tempuh gelombang dari sumber 1 ke stasiun 1 adalah 11 second, waktu tempuh gelombang dari sumber 1 ke stasiun 2 adalah 12 second, dan panjang D11 4 km, D21 1 km, D12 3 km, dan D22 yaitu 2 km, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan matriks berikut. T1, T2 sama dengan D11, D21, D12, D22 dikalikan dengan S1 dan S2. Jika ditulis dalam matriks, yaitu sebagai berikut. 11, 12 sama dengan 4, 1, 3, 2 dikalikan matriks S1 dan S2. Dengan menghitung inversi dari matriks 4, 1, 3, 2, maka kita akan mendapatkan nilai yaitu S1 dan S2 sebagai berikut. Atau jika kita tuliskan dalam nilai kecepatan, yaitu V1 sama dengan setengah kilometer per second, dan S2 sama dengan sepertiga kilometer per second. Baik, terima kasih untuk video kali ini. See you in the next video. Selanjutnya.